Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alamatus sa'adah. Sekarang sebaliknya. Adapun tanda-tanda orang baik, orang bahagia, orang selamat itu juga ada 4. Jadi wali anim di atas tadi kan. Dzikrul dzunubil madhiyah. Selalu mengingat dosa-dosa yang telah lewat. Bin nadmi wal istighfar. Mengingat itu bukan kok diingat toh, tapi diiringi dengan penyesalan dan beristighfar. Nah, makanya bagi kita mestinya wis ngaji bertahun-tahun ini, setidaknya predikat seorang murid itu sudah kita sandang. Seorang murid. Maksudnya kita ini saat ini layakkah menandang predikat murid itu? Dalam pandangan kitab loh ini, pandangan kitab tasawuf lah. Ini seorang murid adalah, ini dalam kitab Irsyadul Ibad itu diterangkan, orang yang membuat malaikat pencatat amal, ya, yang ada pencatat amal baik, ada pencatat amal buruk, tidak sempat mencatat perbuatan jeleknya selama 20 tahun. Malaikat yang bagian nyatet amal jahatnya itu nggak sempat Arab nulis, nggak sempat. Itu pun selama 20 tahun. Itu baru disebut seorang muridul akhirah, atau kalau bahasa tasawuf disebut salik. Wong suluk loh, tukang suluk. Salik. Itu baru disebut murid. Kok bisa begitu? Pokoknya malaikat agar apa nyatet malaikat celek. Karena di situ diterangkan Nabi kini negosiasi dengan pengiran tuwunan dan Pak Belo awak dewi. Artinya gini, ada Dewi Gusti Allah dalam kitab, dalam hadis qudsi. Ya, barang siapa yang bertobat 1 tahun sebelum wafatnya, maka tobatnya diterima. Nabi pikir tuh 1 tahun itu lama ya Allah. Dalam 1 tahun itu kan ya bisa jadi orang berubah. Ya sudah, sampai negosiasi dinyang terus ganti saulan. Saulan itu 30 dino ya Allah. Dalam 30 hari itu orang bisa juga berubah. Nah, akhirnya dikurangi mana? Barang siapa yang bertobat seminggu sebelum ajalnya tiba, tetap ditombok Gusti Allah. Nah, tobatnya tenan. Akhirnya Gusti Nabi, Kanjeng Nabi panggah ngeyel. Ya Allah, seminggu ki 7 dina Gusti. 7 dina kan orang bisa juga berubah. Yang semula iman jadi kafir, atau yang semula kafir menjadi iman. Ya sudah, sampai mentok ya. Barang siapa yang bertobat kepada aku, jadi tak singkat ceritanya. Asalnya jadi mudur-mudurnya ya dari minggu ke hari, hari sampai ke jam. Jadi mentoknya terakhir. Barang siapa yang melakukan dosa, ya, yang melakukan kebaikan pertama ya, melakukan kebaikan 1 kali, maka sekaligus saat itu pula malaikat raqib mencatatnya 10 kali. 1 kali kebaikan dicatat 10 kali. Barang siapa berniat saja melakukan kejahatan, maka tidak dicatat. Barang siapa melakukan, bukan niat lagi, melakukan kejahatan 1 kali, ketika malaikat atid mencatatnya, mau mencatat, malaikat raqib mencegahnya. Jangan dulu. Karena ini rupa-rupanya raqib ini sebagai komandan malaikat di situ, dalam urusan ini. Jangan dulu. Siapa tahu orang ini mau bertobat, menyesal. Ya sudah, tunggu 1 jam. 1 jam kok nggak ada penyesalan, malaikat atid mau catat lagi. Ya sudah, mau catat. Jangan dulu. Kita tunggu dulu sampai 2 jam. Begitu 2 jam kok nggak ada penyesalan, nggak ada istighfar, mau dicatat lagi. Begitu terus sampai mentok 6 jam. Jadi dalam kitab itu terangkan 6 jam. Gitu. Kalau 6 jam orang melakukan kejahatan dari perbuatan itu sampai 6 jam kok nggak ada penyesalan, nggak ada istighfar, ya dicatatlah oleh malaikat atid. Sekali melakukan dosa
sekali pula dicatat. Iki kemurahan Gusti Allah. Nek kebaikan satu kali dicatat 10. Tapi nek kejahatan sekali cuma di satu kali. Itu pun ditunggu sampai 6 jam. Nah, orang yang sadar sebagai seorang murid atau orang yang sing diharapno ki mung akhirat, maksudnya. Nggak usah nunggu 2 jam, 3 jam. Begitu melakukan dosa sadar. Langsung istighfar, astagfirullahaladzim. Tiba iki mau sing tak lakoni salah ya. Geton diiringi terus istighfar. Jadi malaikat harap nyatet itu gak kober. Ngono ki sampai 20 tahun niku malaikat gak kober. Mergo anggere nglakoni dosa terus istighfar. Anggere nglakoni dosa mesti diingatkan. Gusti Allah. Dan begitu. Itu baru disebut predikat murid atau muridul akhirah atau disebut salik. Bukan suluk. Makanya nek dongeng nglakoni dosa atau meskipun sekecil apapun dosa itu ya tetap yang istighfar yang ditobati gitu. Sampai supaya hati-hati. Kanjeng Nabi pesennya gitu. Barang siapa yang setiap kali bubaran dari majelis jagongan lah, jagong. Ditutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka. Itu kan doa kafaratul majlis ta. Kafarat itu pelebur dosa selama jagong ning kono ngono lho. Barang siapa membaca doa itu maka bubar, yaitu bubaran dalam keadaan diampuni dosanya. Sopo ngerti ketika kita lagi jagung guyon-guyon ada ketersinggungan dari ucapan kita, sikap kita atau kadang-kadang ya tumibo ngrasani. Kan enggak ngerti toh? Kadang awak dhewe iki koyoke ya yakin bahwa yang kita omongke iki koyok-koyok gak ngerasani. Ternyata ada pihak-pihak yang merasa kita singgung gitu. Makanya dari itu Nabi terus ngekei solusi gitu mau. Barang siapa setiap kali bubaran dari majelis tutup dengan doa itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makanya itu disebut doa kifaratul majlis. Nah kan? Karena makanya rasa nunggu 2 jam 3 jam gitu. Nah, jadi selalu mengingat dosa yang sudah dilampau, yang sudah dilakukan. Diingat-ingat, meskipun kecil diingat-ingat, ya Allah, kemarin aku melakukan ini. Sehingga begitu mau melakukan dosa pikir-pikir tenan. Dosaku sing wingi rung tak tobat. Utawa ya aku masuk istighfar, jok-jok istighfarku gak ditampa. Jadi kecurigaan kekhawatiran selalu ada, sehingga kehati-hatian selalu terpasang. Yo, nek ngono insyaallah selamat. Wa nisyanul hasanatil madhiyah, dan gampang melupakan kebaikan yang sudah lewat. Terus nglakoni amalan apa di lalekne lah. Terus tau nyumbang masjid sekian juta, wis anggapan gak tahu. Wis pernah nglakoni poso sekian tahun. Yes, ini sama jadi iling-iling gini lah. Supaya amalan prestasi amal-amal itu ya sudah anggapan kita nggak ada amal, sehingga rasa ingin melakukannya itu tinggi. Dan iling-iling terus, malah barusan kemarin kita melakoni sholat tobat. Ya. Makanya itulah keadilan Gusti Allah. Andaikan pahala itu diperlihatkan, atau sebaliknya, andaikan dosa itu diperlihatkan, maka ya nggak seperti ini kehidupan berjalan. Wong nglakoni dosa, sekali nglakoni dosa langsung bejut dasin. Atau ketika orang sekali melakukan melakukan sholat langsung pahalanya sak gunung. Dan akhirnya kan ya nggak sholat lagi toh. Pahalaku jane kok. Jadi nggak kayak begini jadinya. Makanya dosa pahala itu suatu hal yang memang dirahasiakan Allah, digoibkan.
Terus wa nadhuruhu ila man fawqahu fitin, melihat orang di atasnya dalam urusan agama. Nek urusan agama sing dideloki wong atase. Kae wis iso kaji, kae wis iso umroh, kae nek ngamal ibadah wekon tenan. Supaya kita ngikut niru ngene lho ya. Ngono. Niru-niru ki nek bahkan mungkin ya kata ekstreme. Mungkin umpama drengki karo wong ngono ki ora apa-apa. Aku jam iri karo sampean. Ini iri ngono ki apa? Iri karo kebaikane maksudnya, ora kok iri karo dunyane. Iri karo kebaikane. Sampean niku wah jam nek kon nyumbang iku plak-plek. Kuwi iri tenan aku. Lah nek ngono ki cara iri karo wong iki oleh. Terus wa nadhuruhu ila man tunahu fid dunya. Sebaliknya memandang orang di bawahnya dalam urusan dunia. Nek urusan dunia is pokoknya nrimo ngene lah. Ngene ra apa-apa sing tanggoku kae ngono ya urip. Kan. Wis ngono lho gampangane ngono. Jadi syukur. Tapi ngene iki yo angel pokoknya angel. Jadi ini as-sabru amarru minas sibri. Bahasa sabar itu mudah kita ucapkan, tapi lakonannya lebih pahit daripada putra wali. Sobiri ini mana ini putra wali? Sobiri. Nah, sabar gampang ya ngomongin sabar. Padahal ikhlas gitu ya. Ikhlas ini gampang ucapannya, tapi lakonannya berat. Termasuk memelihara keikhlasan itu berat. Bismillahirrahmanirrahim.